Halo sahabat ASN, selamat datang di Ruang Berakhlak, tempat kita mengupas tuntas realita dunia kerja aparatur sipil negara. Hari ini kita bakal ngobrol seru nih soal cara kita benar-benar hidup dengan nilai berakhlak di kantor. Bukan cuma jadi pajangan di dinding atau pelengkap presentasi saja nih. Di studio sudah ada 4 tamu luar biasa pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Aisyah Nareswari. Halo Ibu. Halo Bapak, Oke, yang kemudian adalah ada Pak Wildan Alfarji. Halo Pak Wildan. Halo Bapak, Oke, yang berikutnya ada Pak Aji Aditama nih. Halo Pak Aji. halo Bapak, Oke, yang terakhir yang kita tunggu adalah halo Pak Wahyu Adi Nugroho. halo Bapak. Oke, udah kompak semuanya ya, luar biasa. Oh, Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita ke topik hangat kali ini. Kita tahu nih berapa itu kan punya 7 nilai utama nih. Tapi kalau boleh jujur, pasti tantangan paling nyata saya akan menerapkan nilai-nilai ini di lapangan nih. Yang pertama mungkin bisa dimulai dari implementasi pelayanan dan kabel. Bisa dimulai oleh Bu Aisyah Nareswari, dipersilakan. siap izin Bapak. Kalau menurut pandangan saya, tantangan terbesar itu ada di poin pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Karena kadang tumpukan berkas yang banyak, yang kita terjebak rutinitas, akhirnya lupa buat 3S. Lupa buat senyum, lupa buat menyapa, dan memberi solusi, padahal itu adalah kewajiban utama kita sebagai pelayanan publik. Nah, pelayanan prima itu bukan cuma soal seberapa cepat dokumen selesai. Ini juga soal bagaimana nih kita memahami kebutuhan masyarakat secara empati. Nah, saya tekankan lagi, kita ini pelayanan publik, bukan penguasa publik yang minta dilayani oleh masyarakat. Saya sangat setuju dengan Bu Nares. Jadi sisi pelayanan itu gak akan berjalan tegak tanpa adanya akuntabilitas. Jadi percuma nih kita ramah, murah senyum kalau data yang disajikan itu manipulatif sebenarnya. Atau kita tidak jujur soal waktu penyelesaian berkasnya. Jadi integritas itu adalah pondasi paling dasar di lingkungan kerja. Akuntabel itu wujudnya sederhana banget. Datang kerja tepat waktu, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dan berani menolak gratifikasi sekecil apapun. Jadi itulah bukti kita bertanggung jawab pada sumpah jabatan. Oke, Pak Alfa, berarti ramah saja itu tidak cukup ya. Harus dibarengi dengan kejujuran yang bisa dipertanggungjawabkan juga ya. Ya, betul sekali, Pak. Jadi ramah tanpa kejujuran itu adalah kepalsuan. Jujur tanpa keramahan itu kaku. Nah, untuk menyambung obrolan Pak Alfa dan Benares, untuk bisa melayani dengan ramah sekaligus akurat, kita butuh kapasitas diri yang mumpuni. Disinilah nilai kompeten masuk. Dunia digital bergulir cepat sekali sekarang. Kalau kita sebagai ASN malas belajar hal baru, kita bukan cuma tertinggal, tapi kita bakal jadi beban dan menghambat laju organisasi. Eh, dan saya selalu tekankan kepada rekan-rekan saya, tiada hari tanpa belajar. Jangan alergi dengan diklat atau pelatihan. Tapi sebentar nih Pak Haji nih, kalau semua orang di kantor punya ambisi tinggi untuk jadi paling kompeten, apa tidak takut malah memicu persaingan tidak sehat nih? Yaitu mungkin bisa saling sikut antar rekan kerja misalnya Pak. Nah, disinilah fungsi penyeimbang dari nilai harmonis, Pak Ristanto. Kita boleh pintar, kita boleh kompeten, tapi kita wajib punya rasa peduli. Menghargai perbedaan, latar belakang, suku, agama, bahkan perbedaan pendapat saat rapat, itu adalah kunci utamanya. Kalau suasana kantor nyaman dan harmonis, kolaborasi itu mengalir sendiri. Tidak akan ada kubu-kubuan atau istilah geng di dalam satu instansi. Tepat sekali Bu Nares.
Kompetensi itu untuk memajukan instansi, bukan untuk ajang pamer individu. Bicara tentang menjaga kerukunan di kantor, itu sebenarnya juga bagian dari perwujudan nilai loyal. Jadi makna loyal bagi ASN itu dalam banget. Tidak sekedar prinsip ABS atau asal bapak senang, atau patuh buta pada atasan. Jadi loyalitas tertinggi kita adalah menjaga nama baik sebagai ASN, pimpinan, instansi, dan yang paling utama adalah menjaga nama baik NKRI kita atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus punya komitmen penuh bahwa kepentingan bangsa harus diletakkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Setuju, Pak Alfa. Namun, loyal pada negara juga jangan diartikan kita harus bekerja dengan cara yang kaku dan kuno. Kita wajib adaptif, apalagi sekarang tuntutan zaman sudah serba digital dan serba cepat. Kalau sistem birokrasi yang lama terbukti lambat dan tidak efektif, ya kita harus berani berinovasi. Kalimat yang paling berbahaya bagi kemajuan organisasi itu adalah kalimat, "Ah, dari dulu juga caranya sudah begini, ngapain diganti?" Wah, 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 ini menarik sekali ini, Pak. Berarti adaptif itu bukan sekedar kita ikut-ikutan tren doang ya tentang teknologi yang lagi viral ya, Pak Wahyu ya? Bukan, Pak Ristanto. Adaptif itu soal kemampuan bertahan, membaca arah perubahan, dan memanfaatkan untuk kebijakan publik. Memanfaatkan aplikasi atau sistem digital untuk memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit. Itu baru contoh nyata dari sikap adaptif. Luar biasa Pak Wahyu. Nah, dari 6 nilai yang kita sudah bahas tadi, semuanya tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal tanpa nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Kita sudah harus membuang jauh-jauh yang namanya silo mentality atau mentalitas kotak-kotak, di mana merasa bagian yang paling penting. Untuk zaman sekarang, kita tidak bisa sukses kalau kerja sendirian. Antar bidang, antar seksi, bahkan antar instansi harus mau buka pintu berbagi data dan bergerak bareng demi tujuan pelayanan publik. Oke, ini hal yang menarik juga nih soal kolaborasi. Boleh saya oper ke Bu Nares nih. Ada nggak sih contoh kasus konflik di lapangan yang pernah dialami langsung oleh Bu Nares nih? Baik-baik, pernah nih sih Pak, waktu itu ada lonjakan pemohon layanan yang luar biasa dari masyarakat menjelang akhir tahun. Kalau saat itu hanya mengandalkan petugas di loket depan saja, sistem pasti langsung lumpuh dan masyarakat bakal antri berjam-jam. Akhirnya lewat komunikasi tim yang baik, teman-teman dari bagian administrasi belakang, tim teknis sukarela ikut turun ke depan membantu alur komunikasi dan pemberkasan pemohon. Nah, hasilnya antrean cepat terurai, masyarakat pulang dengan senyum yang puas, dan target organisasi tercapai tanpa ada yang stres sendirian. Wah, 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 indah sekali ya kalau semua ini itu bisa bergerak bersama demi kepuasan masyarakat semuanya ya. Oke, luar biasa obrolan kita hari ini padat dan sangat membuka mata. Jadi core value berakhlak itu jelas bukan sekedar hafalan semata ya untuk tes atau pajangan dinding, tapi kompas karakter yang harus mendarah daging di tiap helaan nafas kerja kita. Sebelum kita akhiri sesi ini, boleh dong pesan penutup singkat dari masing-masing narasumber untuk rekan-rekan ASN di luar sana. Dipersilakan, Pak. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil, dan mulai sekarang juga. Jangan pernah takut untuk berinovasi dan berubah demi kebaikan pelayanan. Jangan pernah berhenti belajar karena ruang perbaikan diri itu tidak terbatas. Oke, yang terakhir buat dari saya, dan yang paling utama, tetaplah menjadi ASN yang melayani masyarakat dengan ketulusan hati. Luar biasa sekali kesimpulan dari rekan-rekan semuanya ini. Dari diskusi berbobot dari ini nih, kita bisa menarik benang merah yang sangat jelas. Implementasi nilai berakhlak adalah bagaimana kita menghidupnya dalam setiap berkas yang kita periksa nih.
setiap kebijakan yang kita ambil dan setiap senyuman ramah yang kita berikan kepada masyarakat maupun rekan sejawat. Akuntabilitas sendiri adalah fondasi kejujuran kita. Sementara berorientasi pelayanan adalah tujuan akhir dari solusi yang kita tawarkan. Keduanya tidak akan berjalan optimal tanpa kemampuan untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga lingkungan kerja tetap harmonis, memiliki loyalitas tinggi dari instansi, tetap adaptif terhadap disrupsi teknologi digital, dan selalu membuka ruang kolaboratif antar lini. Di balik dinginnya udara Wonosobo dan meriahnya suasana kota Semarang nih, biarlah semangat pengabdian dan pelayanan kita semua tetap hangat, membara, dan profesional. Terima kasih banyak kepada Ibu Nares, Pak Alfa, Pak Aji, dan Pak Wahyu atas inspirasi dan waktunya yang sangat berharga hari ini. Saya Ristanto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari terus berkarya, terus berintegritas karena kita adalah penggerak roda bangsa. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di episode Ruang Berakhlak berikutnya. Dadah.